Ya, Jumi Lovers, pasca polisi menetapkan tersangka atas tewasnya Dante di kolam renang, kasus meninggalnya anak artis Tamara Kiasmara kini memasuki babak baru. Publik kini mulai mempertanyakan motif dan resiko hukum yang akan menjerat tersangka pelaku. Bersama saya Visa Putri telah hadir Bapak Firman Chandra yang akan memaparkan apa saja aspek hukum yang terjadi dalam kasus kematian almarhum Dante. Langsung saja kita sapa. Selamat malam, selamat pagi, malam. Selamat sore Bapak Firman. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Vista gimana kabarnya? Ya. Itu yang paling penting ya. Ya, Bang Firman, ini lagi rame sekali ya. Dan ada informasi yang saya lihat di beberapa media, mereka di sini adalah tersangka dan satu orang lagi itu mendatangi kolam renang tersebut sehari sebelumnya. Ada maksud apa gitu loh mendatangi? Apakah itu ada sebuah perencanaan dari proses yang sudah terjadi ini, artinya Dante meninggal ini? Itu masih tupoksi dari penyidik semestinya. Penyidik harusnya bisa mengembangkan lagi, tidak harus puas dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Harusnya ada pengembangan lagi. Kenapa bisa tersangka itu melakukan dengan santai? Tersangka itu melakukan kegiatan dan dia tahu bahwa anak ini yang tadinya di kolam renang anak dipindahkan ke kolam renang yang dewasa dengan 1,5 meter. Anak perencanaan awal nggak ada sebuah strategi nggak sehari atau 2 hari sebelumnya? Kalau memang ada, siapa yang didiskusikan? Apakah dia diskusi sendiri? Tidak mungkin. Berarti ada orang yang diajak diskusi untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut yang kita sebut pembunuhan. Kalau polisi aware, penyidik aware, dan saya masih meyakini penyidik sangat profesional dalam hal ini Polda Metro Jaya, harusnya dibuka kembali CCTV bukan hari tersebut, tapi sehari atau 2 hari sebelumnya. Atau mungkin HP, itu yang paling penting tuh. HP dari tersangka, ada chatting nggak? Ada telepon nggak? Isinya apa? Chattingnya, teksnya, dan telepon dari siapa? Atau menelpon ke siapa? Itu kan sebenarnya bisa dilihat nanti proses penyelidikannya, diulang kembali. Kalau memang betul ada bukti perencanaan, tetapkan orang tersebut sebagai tersangka baru dan kuatkan dengan pasal perencanaan pembunuhan. Perencanaan pembunuhan boleh dilapis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, boleh dilapis dengan pasal yang lebih rendah, namanya pasal 338. Tapi upayakan pasal yang tertinggi adalah pasal pidana mati yang kita sebut 340, persis yang dilakukan oleh Sambo atau mungkin oleh klien kami. Kita pernah handle seorang klien dan hukumannya pidana mati juga gitu. Karena memang merencanakan. Karena perencanaan itu sebuah kegiatan yang matang sebelum terjadinya tindak pidana. Mereka akan memiliki beberapa opsi gitu. Opsi pertama, let's say misalnya pembunuhan. Opsi kedua mungkin penganiayaan ringan. Opsi ketiga penganiayaan berat mungkin. Namun fakta sebenarnya korban meninggal. Artinya apakah opsi itu opsi satu-satunya? Bisa jadi itu opsi salah satunya gitu. Ada opsi-opsi berikutnya. Oh, hanya penganiayaan, hanya penganiayaan berat. Kemudian akan dilihat lagi, ini kehilafan atau kesengajaan. Benar. Inilah tugas dari penyidik sebenarnya. Ya. Jadi sistematis penyidik yang harus sistematis ya? Harusnya. Karena apa? Karena mereka lah yang pelindung masyarakat. Kepada siapa lagi kita meminta keadilan? Karena ini kasus yang namanya pidana umum, bukan pidana khusus seperti korupsi. Korupsi berarti KPK atau mungkin kejaksaan. Ini pidana umum. Yang namanya pidana umum tupoksinya hanya di kepolisian. Nah, disitulah saya melihat upayakan sebenarnya penyidik itu harus membuka tabir di balik ini semuanya. Kemudian setelah itu yang paling penting motif. Dalam sebuah
tindak pidana, khususnya pembunuhan, exactly pasti ada motif. Oh, ya, Pasti oke, itu ya, ada pasti, motif. of course, Itu gitu yang ya. paling penting. Oke. Bang Firman, baik. Polisi sudah menetapkan pacar dari seorang Tamara Tiasmara ini sebagai tersangka. Oke. Bahkan sudah ditahan. Nah, adakah kemungkinan di circle mereka ada tersangka-tersangka lainnya justru dari circle kehidupan seorang Dante sendiri, almarhum Dante sendiri kah, atau dari mamahnya, ataupun dari pelaku? Oke. Hukum itu memang sesuai dengan alat bukti dan fakta. Kami sebagai praktisi hukum hanya bisa menduga apakah akan ada tersangka baru lagi. Ya. Kalau penyidik membuka proses penyelidikan lagi, kemudian dinaikkan menjadi penyidikan, itu semestinya bisa komprehensif gitu. Artinya penyidik akan melihat chattingan pertama itu. Penyidik akan melihat telepon dari tersangka tersebut. Dia nelpon siapa, dia chatting dengan siapa, kemudian dugaan penerimanya siapa. Polisi atau penyidik berhak untuk menyita semua alat telekomunikasi tersebut. Kemudian CCTV dibuka lagi nih, yang di kolam renang tersebut. Jangan hari tersebut, kalau bisa H-1 atau H-2. Ada nggak tersangka dengan orang lain di kolam tersebut? Kalau memang ada, ya ini luar biasa. Padahal, dan saya melihatnya ada hal yang tega gitu, sisi humanismenya. Padahal dilihat sama anak kecil, dan ini perempuan lagi. Ini anak dari tersangka. Oh, ini anak dari tersangka ya, perempuan? Anak dari tersangka, infonya begitu. Jadi perempuan ini adalah anak dari tersangka. Bagaimana bisa anak akan tumbuh kembangnya kalau melihat di depan mata kepala sendiri bapaknya melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Ya, oke, Bang Firman, untuk melihat, ya, Cumi Lovers pemirsa, ternyata di Viti ini adalah gadis perempuan kecil ini adalah anak dari tersangka, seorang pelaku. Adakah? Tapi kalau dilihat ya, jangan hanya itu. Sudah ada contohnya ya, Bang Sudah Firman, ada contoh. ya? Contoh misalnya kita sebut Pak Sambo atau Jessica atau yang lain-lain. Harusnya dilihat motifnya apa. Tidak sekedar puas dengan mentersangkakan seseorang, kemudian tahap 2 di kejaksaan, kemudian P21 di pengadilan, kemudian diputus sekian tahun atau mungkin seumur hidup atau pidana mati. Itu nggak cukup. Asas keadilan masyarakat yang diinginkan sekarang, motifnya itu apa? Apakah hanya sekedar motif ekonomi? Ekonominya pun apa? Tadi ada insurans kah, atau mungkin let's say kita sebut mungkin wasiat, hibah, atau mungkin bukan itu, tiba-tiba hanya balas dendam. Iya, hanya kenyamanan tadi, balik lagi juga. Karena orang puas hanya dengan balas dendam, ada kayak begitu. Tapi sayang, karena apa? Karena orang biasa kalau melakukan pembunuhan berencana, pasti salah satu terbesarnya adalah motif ekonomi. Itu sebenarnya.